Salam sejahtera, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita melakukan kebaktian berayat. Mari kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga, warga GKJW Jemaat Blitar. Tuhan membimbing, Tuhan menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga firman-Mu boleh kami alami dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami serahkan keberadaan kami dan keluarga kami di dalam kasih-Mu. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yang demikian dikatakan kepada kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berbahagialah yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, tema renungan pada malam hari ini diberi judul Jemaat Parokial. Saudara, melalui kisah Stefanus, penulis kisah para rasul menyikapi sikap mental warga jemaat yang ingin menetap di suatu tempat ibadah permanen karena Tuhan Allah tidak dapat diikat secara permanen menetap di suatu tempat. Dalam perikop yang kita baca pada saat ini, di ayat 1 dan 2 kita membaca dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita perhatikan ungkapan orang-orang pendatang. Ungkapan ini tidak menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, melainkan orang-orang Kristen yang terpisah dari tetangganya yang bukan Kristen karena pertobatan. Pemisahan ini menimbulkan kecurigaan dan permusuhan. Sebagai contoh, dulu pemabuk, sekarang bukan. Dulu penjudi, sekarang bukan. Dulu koruptor, sekarang bukan. Dulu hidup sembrono, sekarang disiplin. Nah, kemudian dengan lingkungannya dianggap tidak cocok karena perbedaan-perbedaan kehidupan karena pertobatan tadi. Saudara, bumi adalah milik Allah. Orang-orang Kristen, manusia yang tinggal di bumi hanya sebagai pendatang, yang hanya lewat, hanya sementara. Itulah maksud dari orang-orang pendatang. Bersamaan dengan iman Kristen akan kebangkitan orang mati, pengertian orang-orang pendatang tadi dikaitkan dengan tanah air, yaitu surga. Sehingga orang-orang pendatang adalah orang asing, bahkan orang yang hidup di pembuangan. Kata pembuangan itu dalam bahasa Yunani paroike. Sampai kapan di pembuangan? Sampai nanti kembali ke tanah airnya. Nah, saudara, itulah keberadaan orang-orang pendatang. Keberadaan sebagai orang pendatang, orang asing, orang buangan, paroike, dihubungkan dengan 3 rumus. Pertama,
orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Yang kedua, dikuduskan oleh Roh. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya. Hal itu terjadi karena anugerah, karena rahmat, bukan usaha manusia. Yang ketiga, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini mengingatkan bahwa orang-orang pendatang tadi memperoleh penguatan, peneguhan dari janji Allah supaya umat tetap setia sampai akhir. Mengapa dikuatkan dengan 3 rumus berkah atau 3 rumusan tadi? Hidup sebagai orang buangan, sebagai paroki, adalah hidup menghadapi berbagai pencobaan. 3 rumus tadi memberi kekuatan bagi orang Kristen sebagai orang buangan, orang yang menjadi pendatang, orang asing. Sebagai paroki, sebagai yang hidup dalam pembuangan, maka tidak ada hal yang mapan. Semua cair dan mudah mengalir. Nah, saudara, ini mengingatkan kepada kita. Punya tempat ibadah yang besar dan megah dapat membuat kita terikat dengan tempat ibadah itu, tetapi tidak terikat dengan Allah melalui Kristus. Lalu menjadi gereja yang pampat, yang tidak mudah berubah di dalam kondisi tertentu, kondisi zaman, sehingga tidak bersaksi dan tidak membawa pertobatan baru. Saudara, dari bacaan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, kita dipanggil menjadi paroki, menjadi jemaat parokial, menjadi jemaat yang hidup dengan 3 rumus. Orang yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya, banyak tugas yang harus kita selesaikan sebelum kita kembali ke tanah air surgawi. Menjadi saksi Kristus dan membawa pertobatan baru. Mari ini menjadi kekuatan kita bersama, terlebih di dalam minggu Prapaskah untuk menyambut karya keselamatan Allah dalam Kristus. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat,
selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Firman yang boleh kami baca dan renungkan mengajak kami untuk menjadi jemaat parokial. Jemaat yang berada di pembuangan. Jemaat sebagai pendatang karena tanah air yang disiapkan oleh Tuhan ada di sorga. Selama kami hidup sebagai umat-Mu di perantauan yang tersebar di mana-mana, Tuhan telah mengikat kami karena kami adalah orang pilihan yang dikuduskan dengan Roh Kudus supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darah Yesus, supaya kami kuat menghadapi tantangan dan cobaan. Kami percaya di dalam membangun keluarga, di dalam kami bergaul dengan sesama, di dalam kami orang tua mendidik anak-anak, di dalam kami anak-anak menghormati orang tua, kami akan tetap berada di dalam kasih Tuhan. Sehingga melalui diri kami pribadi lepas pribadi, melalui keluarga kami boleh menjadi saksi yang hidup di tengah kehidupan bersama orang lain, sehingga ada pertobatan baru karena kuasa Allah. Kami serahkan seluruh pergumulan kami serahkan juga rencana-rencana jemaat dan rencana pribadi, lepas pribadi dan keluarga. Kami percaya Tuhan akan berjalan di depan kami. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan kalau malam nanti kami beristirahat, Tuhan menyelimuti kami dengan kasih, membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, supaya kami dapat melaksanakan aktivitas dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, Daya